Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yoki ya Bu. Meminta waktunya untuk wawancara terkait ini ya Bu, penelitian saya hubungannya dengan implementasi digital culture atau dalam bahasa Indonesianya itu implementasi budaya digital ya pada usaha makanan kedaerahan di Jawa Barat yang sedang Ibu kelola ya. Nah, Ya, apakah betul Pak. wawancara ini boleh direkam untuk kepentingan dokumentasi dan analisis penelitian, Bu? Boleh, silakan Pak. Silakan. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama, nah saya ingin tahu dulu nih, Bu ya, eh, produk Ibu itu seperti apa, brandnya apa ya? Silahkan, Bu. Baik. Produk saya kuliner, brandnya Dapur Medo. Dapur Medo Ya, itu dari makanan yang berat seperti ya, ayam, ya. eh, puding, seperti itu dan ada snack. Ada snacknya. Oh ya, jadi Ya, betul. macam-macam makanan kedaerahan seperti Betul. masakan-masakan Iya. gitu ya, Bu ya? Oke. Iya. Nah, Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Ibu mengetahui apa itu digital culture atau budaya digital itu, Bu? Digital culture itu merupakan satu hal yang Hmm. membentuk cara kita berinteraksi atau berperilaku gitu Pak, dan Oh, berpikir, berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat dan menggunakan teknologi internet. oh Seperti iya. itu kurang Nah, lebihnya. jadi pemanfaatan teknologi ya. Sekarang itu Ya, udah kan digital sekarang yang seperti digital itu. kan. Iya. Betul. Oke. Nah, dan apakah di usaha Ibu ini sudah Hmm. mengimplementasikan digital culture belum Bu dalam usaha Ibu ini? Aktivitasnya pemanfaatan Alhamdulillah. teknologi apa saja boleh diutarakan, Bu? Boleh, sudah Pak. Sudah. Di digital itu udah, karena kalau usaha, saya sebagai pelaku usaha tanpa implementasi menggunakan elektronik gitu ya, Ya. yang sudah lagi eranya, itu kok kayaknya nggak mungkin gitu loh. Karena terbantu banget dengan implementasi ini, terbantu kita bisa promosi, kita menyampaikan semua apa yang kita inginkan ter- tersalurkan di implementasi ini gitu. Implementasi ini ya. Nah, Iya, betul. jadi Ibu apakah dalam pencatatan laporan keuangannya sudah menggunakan aplikasi berbasis internet atau misalnya Ibu sudah menggunakan website atau belum, Bu? Selama Kalau website belum, Pak. Baru aplikasi aja. aplikasi ya. Berarti seperti Ya, pemasaran menggunakan digital seperti ini ya, Bu, betul. Facebook, IG, seperti itu. Dan di e-commerce juga ngiklan, Google My Business Ya, misalnya, Bu betul. ya. Seperti Betul. itu. Tapi Betul. terkait operasional dan lain-lain terkait Hmm? pelayanan, terkait misalnya pencatatan keuangan itu masih manual, Ibu. Ya, Manual, Pak. Sementara ini manual, masih manual. manual ya. Oke, seperti itu. Nah, nah, Ya, selama Ibu mendirikan usaha ini, apakah pernah mendapatkan investor ya, maupun dalam negeri maupun investor asing, Bu? belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali ya. Justru ingin, justru Ingin ingin ya, Bu ya. menghimbau supaya dengan wawancara ini saya Ya, mendapatkan hak tersebut. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Pak. Ibu ya. Oke. Baik. Nah, Nah, ini menurut pandangan Ibu ya, Baik. implementasi budaya digital ini dalam meningkatkan investasi penanaman modal asing ya, berarti untuk mendapatkan investasi dari luar Ibu ya, dari luar negara Indonesia di Ya. sektor industri makanan kedaerahan ini, bagaimana Bu Hmm. pandangan Ibu terkait implementasi? Ya, kalau pandangan saya pribadi bagus, sangat membantu UMKM ya Pak ya, Ya, karena permodalan itu kan memang saat ini dibutuhkan oleh pelaku usaha, di mana kan kita udah 3 tahun tuh ngalamin krisis nih, ya kan, nggak bisa jualan, kita jualannya terbatas karena COVID itu kan. Jadi untuk langkah berikutnya ini, alangkah baik kalau ada investor yang bukan hutang ya Pak ya, ya ini investor ya, benar-benar, ya, ya, ya. Jadi kan ada dua opsi itu yang pembiayaan ya. Kalau ya, pembiayaan istilahnya dihutangin, nah itu kalau saya sebagai pelaku usaha enggak lah kalau dihutangin. Enggak, Bu. Kalau diberikan suatu istilahnya apa namanya Pak, fasilitas gitu kan. fasilitas ya, ya, A- Iya, fasilitas supaya si pelaku usaha ini agar lebih kenceng majunya. ya, Itu sih Pak harapan ya, gitu ya. himbauan juga. Misalnya tapi Iya, baik. berdasarkan
historis gitu ya Bu, ketika investor Mm-mm. tuh pasti menuntut akan hal sesuatu yang harus ditingkatkan lagi di usahanya terkait misalnya Mm-mm. implementasi budaya digital ya kan Bu, Mm-mm. terkait Iya, misalnya aktivitas-aktivitas bagaimana pemasaran secara online-nya seperti itu Bu. iya, Terus betul. pencatatan keuangan itu kan membangun trust ya seperti itu. Iya, Nah, mengenai betul. Ibu implementasi ke hal tersebut itu bagaimana sangat penting dan mungkin itu akan bermanfaat nggak ke depannya Bu seperti itu. Kalau menurut saya sangat bermanfaat karena itu kan kedisiplinan diri, Pak. Iya, Karena kembali kita kedisiplinan. bicara trust ya. Trust itu Iya, antara yang diberi dan yang menerima. menerima, Sorry, pemberi dan yang menerima gitu. menerima. Jadi Iya, ada hak dan kewajiban ketika saya iya, diberikan satu fasilitas seperti ini, iya, apa sih sebagai pelaku usaha gitu kan? Seperti ya, itu ya kira-kira seperti ya. itu ya. Iya. Mm-mm. Pasti ya Ibu mengikuti asal adanya misalnya Mm-mm. pembinaan seperti itu ya Bu ya. Ya, pelatihan ya gitu Ya, ya. seperti itu. Oke. Mm-mm. Betul betul Pak. Setuju. Nah, selama Ibu pengalaman Ibu nih ya, selama mengimplementasikan budaya digital ini di Ya, sektor usaha yang Ibu sedang tekuni ini, gimana Bu ya ya. pengalamannya? Apakah ada hambatan atau peluang atau bagaimana Bu, pengalaman Ibu? Kalau masalah pengalaman itu suka duka pasti ada Pak, ya Ya, kan. Cuma saya bisa mengatasinya dengan keseimbangan gitu loh. kesimbangan. Tidak mau yang, maksudnya karena memang pelaku usaha kan pasang surut Pak, kayak Pasang laut ya surut. Pak ya, seperti itu. Jadi yang dimaksud Bapak mungkin saya pikirkan adalah sepi ramainya orderan kan. Ya, Nah itu. lebih ke pengalaman mengimplementasikan budaya digital. Misalnya waktu COVID, apakah Ibu dengan terbantu dengan pemasaran secara online atau misalnya mendaftarkan kulinernya itu di sebuah marketplace penjualan online seperti misalnya Bu ya, misalnya di GoFood atau gitu. Bagaimana Bu? Apa Ibu pernah melakukannya gitu Kalau itu saya lakukan sampai hari ini Pak. sampai hari ini? Sebelum COVID dan COVID, tapi COVID memang membawa berkah sih ya menurut saya. Saya melakukannya lewat sosmed, Facebook, Facebook Instagram, sama TikTok yang sama lebih cepat. TikTok. Tapi tidak hanya online ya, jadi offline juga saya lakukan, Ya, online juga saya sehubungan dengan digital kultur itu saya pakai karena oh saya ya, merasa sangat bermanfaat, sangat sangat bermanfaat. oke. Membantu lah Pak, Membantu ya, mendukung. sudah terasa Yang ya Bu ya. membantu banget. Betul. Heeh. Kan kita efisiensinya dari waktu, dari biaya Iya, iya. transportasi kan dengan ada Ya, digital kultur itu kan kita terbantu, tidak harus capek gitu Pak. oke. Itu Pak. Ya. Terus apa saja tantangan nih Bu ya yang waktu Ibu mengimplementasikan Mm-mm. digital culture ini Bu, budaya digital dalam pengoperasian usaha Ibu misalnya, dalam kegiatan penjualan atau misalnya Mm-mm. menjalankan usaha Ibu dengan menerapkan budaya digital ini bagaimana Bu? Tadi pertanyaan mohon diulang Ya, apa pengalaman hmm, apa saja kesulitan. tantangan yang Oh dihadapi? tantangan, oke. Iya, Kalau tantangan itu dari konsumen ya, dari ya. ya, konsumen itu Hmm, kadang macam-macam sih Pak. Kalau memang mereka tahu sistemnya online, mereka pasti bayar dulu. Tapi kalau ada di satu segmen yang misalnya ini benar nggak nih barangnya dengan realnya ada kan, seperti ya, itu ya kita ya. jelaskan. Cuman kita sebagai pelaku usaha harus meningkatkan quality Pak. Quality. Jadi agar orang itu tidak penasaran, mohon maaf ya, jadi mulai rasa, Iya, kemasannya, ya kan, bisa kebersihannya terutama Pak, gitu sih, terutama menjaga kualitas lah. menjaga Kalau saya kualitas begitu. Pak. Mm-mm. tantangannya ya. Oke, menjaga tadi menjaga kualitas terus di saat online itu buat Ibu waktu online itu pembayaran Ibu sudah menerapkan menggunakan pembayaran melalui e-money juga ya Bu ya? Betul, betul Pak, E-money juga ya. Nah, berarti Ibu dalam pencatatan laporan keuangan itu terekap dari aplikasi e-money tersebut ya Bu ya? Ada nanti di betul. online, offline seperti Ya, itu. in banking. Ya, Mm-mm. oke. Baik Pak. Nah, manfaat yang Ibu rasakan setelah mengimplementasikan digital culture ini bagaimana yang Ibu Mm. rasakan, Bu? Manfaatnya Sangat terbantu. terbantu, Ya, terbantu. sangat terbantu. Terus lebih cepat.
Gitu. Ya tadi saya bilang efisiensi waktu ya, Lisensi seperti waktu. itu. Karena kan kalau mungkin zaman dulu kita harus nganter, harus begini ya. Kan ada Ya, istilah, ada jasa kurir, ada, jadi sesuatu tuh kita cukup diam ya. berdasarkan digital culture. Oh gitu. Apakah ada misalnya konsumen yang di luar Jawa karena melihat iklan Mm, di sosmed ibu, misalnya datang mm. sengaja untuk mencoba usaha ibu gitu, menikmati makanan yang ibu produksi seperti itu. Pernah ada yang Alhamdulillah ada. ada ya Bu ya? Nah, Ada. Jadi saya sudah kirim asinan buah ya Pak ya, di Lampung sampai dengan dari Sumatera. Terus Sumatera. kacang bawang, kacang mete, subhanallah udah sampai ke Sumatera. Luar Jadi artinya kan ada kepercayaan, trust itu ya Pak ya, ya, ya. tidak diragukan gitu. Ya, jadi manfaatnya sudah terasa dengan mengimplementasi Sangat, digital culture sangat. itu ya. Salah satunya itu ya Iya, Bu ya. sangat. Oke. Betul, betul, betul. Nah, nah, bagaimana nih Bu ya pandangan Ibu terkait literasi digital ya. Literasi digital itu terkait pemahaman, terkait mindset digital gitu ya, Mm-mm, pemanfaatan mm-mm, teknologi di kalangan pelaku betul. industri makanan kedaerahan Jawa Barat Bu. Literasi ya. Kalau saya ini Mm-mm. mati bagus sih Pak. Maksudnya literasi itu bertahan dengan kondisi makanan tradisional itu kan tidak pudar, Pak. Dan Iya, jangan dihilangkan. Orang harus mengetahui ini dari daerah mana gitu iya, kan. Dari ini dari Jawa Barat nih apa sih yang unggulannya gitu ya, iya, Pak ya. seperti Dari itu. unggulan kan setiap daerah punya masing-masing unggulan kan, Iya, Bu. nama nama produk jenis makanannya gitu. Iya. Dan Masa begitu, Pak? apakah Ibu melihat misalnya kan Ibu makanan khas kedaerahan ini ya Bu ya, apakah Ya. banyak pelaku usaha lain yang menggunakan yang literasi digitalnya bagus sehingga dia tuh mengimplementasikan digital culture? Mm-mm, Karena berdasarkan yang saya lihat mm-mm, observasi itu ya Bu ya, banyak yang mm-mm, masih belum aware. Padahal ini makanannya itu dijual secara konvensional saja Bu, tidak melibatkan penjualan mm-mm. online kayak Iya, gitu. Jadi betul. masih menurut Ibu bagaimana Bu pandangannya? Kalau itu sih harusnya ini Pak, harus Hmm, harus harus lebih pendekatan Pak. Tadi di awal pendekatan. pembicaraan ada bimbingan ya, ada Bimbingan. bimbingan pelatihan. Sayang banget loh kalau misalnya ada pelaku usaha yang memang produknya bagus ya kan, Hmm, kalau nggak di up didorong kan iya, kasihan ya. Jadi iya, takutnya nanti malah tergeser gitu Pak target. dengan model-modern gitu. Ya mohon ada pelatihan-pelatihan Ya, yang memang kan tujuannya itu pelaku pelaku usaha itu harus jadi naik kelas kan Pak, iya, gitu sih betul. Pak. Ada tahap-tahapannya gitu. Nah, ini bagaimana reaksi Ibu sebagai pelaku industri ya, makanan Mm-mm, kedaerahan mm-mm. terhadap promosi dan pemasaran produk makanan kedaerahan secara digital. Bagus saya rasa Pak, Bagus ya. bagus. Jadi ya sangat mendukung loh Pak. Jadi kan Betul. bisa, namanya digital kan tidak hanya ruang lingkupnya nasional, Iya. ya kan? Bisa internasional, namanya global kan. Oh, benar. Saya rasa seperti itu. Jadi orang dari jarang mana aja kan penasaran ini apa sih misalkan gitu ya, awu itu apa gitu kan, Iya. daerah kan ini. Nah orang kan kalau lihat gambarnya doang akhirnya kan dia interest untuk order gitu. Order, Nah di situ iya. harus harus ada description-nya harus jelas ya, awu Iya. terbuat dari ini begini begini gitu. Oh, Itu sih Pak, jadi memudahkan ada orderan gitu. oke. Eh, Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh Ibu untuk memperkuat implementasi digital culture ya di usaha yang Ibu Mm-mm. sedang tekuni sekarang, Bu? Baik, caranya itu Ya, tadi Pak, saya strategi. kembali kepada menjaga kualitas dan tidak tidak membuat orang itu jadi ragu ataupun akhirnya kapok gitu. Kan mohon maaf, ada foto dengan realnya kan beda, itu benar Iya, memang ada, tapi ada. saya sebagai pelaku usaha brand saya Dapur Medo itu sangat saya jaga. Saya tidak mau bukan berarti tidak menolak komplain, tapi Iya, semaksimal mungkin. Jadi namanya orang komplain kan ada aja ya Pak. Cuman ya kita harus menanggapi dengan sabar, dengan penjelasan yang baik. iya, Kenapa kok ada penilaian demikian kan gitu Pak. iya, Cuman kalau untuk produksi
insya Allah saya jaga kualitas mutunya gitu. Ya, Ya, jadi yang saya tangkap yang dari ibu itu strategi menjaga kualitas. Jadi di online itu kan pasti ada yang namanya rating kayak gitu. Kita ya, menangani komplain seperti itu tuh kita jadi sebagai masukan gitu ya Bu ya. ya Tuh. benar, Nah, untuk masukan. Jadi memperbaiki kan kita apa nggak bisa kekurangan. merasa diri. Nah, apa Iya. kekurangan betul. Kita nggak bisa terlalu pede, nggak boleh juga. Iya. Tidak boleh menolak kritik juga enggak. Namanya kalau kita, kalau saya pribadi, masukan itu Iya. penting. Iya. Iya. Jadi dengan implementasi digital culture ini, misalnya dengan review secara online itu, jadi sebagai eh, ini Mbak ya, eh, sebagai masukan juga dari para konsumennya. Beda dengan Mm-mm. pembelian secara Itu offline. Pak. Bingung ya orang itu yang datang, tiba-tiba udah pulang, tidak tahu mereka itu bagaimana ya. Paling terlihatnya kalau Mm-mm. mereka itu membeli lagi, ya Bu ya. Iya, Itu iya, berarti betul Pak. respon positif. Tapi kalau dengan eh, penjualan secara online mungkinnya seperti itu ada review dan rating bisa tahu apa yang sebenarnya yang mereka Iya, komplainkan ya Bu ya. iya, Gitu. betul, betul. Nah, Kekurangan kita apa, ya, maunya konsumen seperti apa. Cuman kita kan harus, setiap orang kan punya target Pak, punya kualitas ini sendiri ya, gitu loh. Kadang-kadang kan namanya konsumen tuh kan, mohon maaf ya Pak, ya. ada yang mintanya begini, kan kita punya batasan Iya, eh, betul. ini sendiri gitu, apa ya istilahnya Pak, mempunyai batasan bahwa ini standar saya gitu loh. Jadi mau diubah kan nggak bisa kalau diatur-atur, misalkan seperti Ya, itu. Kalau seperti saya itu. begitu sih Pak. Nah, nah, berikutnya bagaimana pendapat Ibu terkait peran pemerintah dalam meningkatkan implementasi budaya digital Ibu ya, untuk Mhm. industri makanan yang sedang Ibu kelola sekarang Ibu, peran pemerintah. Kalau yang sejauh ini saya amati, pemerintah sangat bagus, peduli, Udah, apalagi sama Bapak Presiden RI, ikut membantu UMKM naik kelas. naik kelas. Saya sangat setuju dan sangat bangga dengan kepemimpinan beliau. Oh, Jadi seperti itu yang ya. tidak diacuhkan gitu, kan mendukung banget Pak. Terus banyak pelatihan Pak sekarang Pak di Latihan ya. beberapa lembaga. Mm-mm. Latihan. Sama penyampainya melalui digital kultur itu. Oh iya, Jadi seperti menambah pelatihan ilmu lah ya e-commerce Pak. seperti Ilmu itu itu ya Bu ya. penting. Betul, ilmu itu penting banget buat saya. Hmm. Jadi dengan Iya. ada pelatihan itu terbantu, mungkin ada peran lain dari pemerintah yang Ibu mungkin diinginkan supaya usaha Ibu itu lebih bisa mengimplementasikan digital culture ini lebih maksimal misalnya Bu. Mm-mm. Nah, misalnya kan pelatihan yang Ibu dapatkan sekarang ini apakah sudah cukup atau belum Bu? Menurut Ibu gitu. Saya saya kalau namanya berilmu ya tidak pernah puas, Nah, harus puas ya Bu selalu ya. Pak. Ya, saya misalkan ada di mana ya saya kejar, namanya ilmu ya Pak ya, Iya, membuat kita lebih strangle gitu Pak, single ya. lebih Jadi mantap lah Pak. Kalau kita tuh kan modalnya hanya berilmu sama menjaga suatu hubungan ya antara betul penjual dan pembeli, itu pembeli. lagi. Iya, trust ya Pak. Asik. Jadi Baik Pak. dengan adanya pelatihan Ibu, Ibu sudah bisa memahami bagaimana budaya digital ini diimplementasikan dalam usaha Ibu, misalnya. Atau misalnya Ibu karena pelatihan itu hanya terbatas ya pengennya, atau misalnya Ibu pelatihannya kurang panjang, atau misalnya pengennya ada pembinaan. Nah, itu boleh Ibu ungkapkan misalnya seperti itu, Bu. Hmm. Ya, saya menghimbau untuk pemerintahan Hmm, provinsi ya. Kita bicara hmm. provinsi atau nasional, Pak? Provinsi Jawa Barat. Oke, Ya, Provinsi Jawa Barat. Ya, terima kasih bahwa ada kemajuan di Jawa Barat itu, banyak pelatihan. ya, Tapi jangan pernah berhenti. Terus bina kami sebagai UMKM, jadi UMKM yang lebih kualitas, lebih naik kelas, gitu. Jadi lebih lebih cerdas gitu dan lebih ya berbobot gitu, Pak. Gitu. oke. Ya, Bu. Karena tanpa bimbingan kita juga tidak tahu. Ternyata kan ilmu itu kan disampaikan dengan edukasi yang bagus ya gitu. Kita kan tidak hanya menjual-menjual, tapi kan butuh edukasi, Pak. Edukasi ya, Bu ya. Iya, Apalagi betul. terkait ini yang namanya era digital itu makin ke depan tuh makin dinamis ya. Digital itu Iya, mungkin teknologi berikutnya itu terus berubah ya Bu ya.
Mungkin Ya, dulu penjualan konvensional masih hit, sekarang udah ke era digital ya Bu ya. Kalau tidak bisa betul. mengikuti akan kalah. Seperti itu. Kalah, Iya. betul. Betul, tertinggal kita, Pak. Kemajuan kan kita nggak bisa monoton ya jualan aja kan harus penambah ilmu gitu loh. Cara berjualan yang kualitas, yang kualitas seperti apa kan gitu, Pak. Ya, Makanya adanya digital culture ini sangat-sangat membantu menurut saya gitu ya. ya. Gitu. Dari segi penjualan, omset itu sangat membantu. Ya kalau kita kembali ke zaman dulu kan udah Iya, tertinggal. Satelit kita udah beda, Pak. iya, betul ya. Gitu. Iya. Ini pertanyaan berikutnya, apa saja rekomendasi Ibu untuk Mm-mm, meningkatkan investasi dari luar, Ibu ya, dalam sektor mm-mm, makanan yang Ibu sedang tekuni sekarang dengan mm-mm, mengimplementasikan digital culture ini, Bu, budaya digital ini. mm. Apa yang saya inginkan? Rekomendasi dari Ibu itu, masukan dari Ibu bagaimana untuk meningkatkan investasi dengan mengimplementasikan digital culture ini, Bu. Ya, Hmm, ya mohon diperhatikan tentang bantuan dana khususnya ya Pak ya, maaf ya. Iya, Dana untuk bagi pelaku usaha yang benar-benar usahanya real ada gitu. Sehingga kita makin semangat mungkin ya. Himbauan aja kepada pemerintah provinsi. oh, Semoga ini terkabulkan. Iya kan? iya, Ada seperti contohnya mohon maaf dana hibah. Mungkin udah ada berjalan sih ya dari iya. Basnas dan mungkin pihak yang lain. Nah, ini khusus untuk UMK yang benar-benar produksinya ada jalan, mohon banget diperhatikan Mungkin untuk gitu. mengupgrade lagi infrastruktur digital Ibu mungkin ya untuk operasional usaha Iya. Ibu ya Bu ya karena eh, membutuhkan seperti peserta wawancara yang sebelumnya itu terkendala terkait fasilitas untuk menjalankan bisnis itu bukan yang namanya online itu berarti memerlukan yang namanya perangkat-perangkat seperti laptop, ya kan setiap misalnya setiap karyawan yang mengelola ada yang keuangan, ada yang mengelola promosi itu kan harus disediakan juga fasilitas seperti itu, mungkin seperti itu ya Itu Bu ya pasti Pak. rekomendasinya Kita membantu kan saling kan terkaitan kan. terkaitannya Produksi, seperti terkaitan. produksi, Produksi, nah itu tadi kembali ke digital kan. ya, Ini bagian produksi, bagian yang memaintain apa namanya produk-produk ya, sendiri, memaintain keuangan. Jadi ya. semua keterkaitan, Pak. Terkait literasi digital juga tadi sebelumnya juga sudah difasilitasi dengan adanya pelatihan ya Ibu ya. Iya, itu pasti, Pak. Perlu Pelatihan ilmu kan. Mm, terus dilihat implementasinya juga ya Bu ya dari pelatihan itu iya, ketercapaiannya bagaimana seperti itu terus ya mencoba pencapaian-pencapaian. belajar terus ya sebagai pelaku usaha itu Iya, mungkin dan iya dong. disupport terus oleh pemerintah seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi kita jadi bangga, jadi semakin semangat, Pak, dengan adanya bantuan dari pemerintah provinsi. Hmm. Kita sebagai UMKM itu tidak mau stuck berhenti di situ aja. Oh, ternyata lebih ini gitu ya, lebih eh, manfaatnya lebih banyak dan kita berani bersaing gitu, Pak, Ibu bersaing istilahnya. ya. Iya, kan hidup ini harus ada pesaingnya, Pak. Bersaing ya. Oh Ibu bantu. Terus Iya, narasumber yang sebelumnya juga berharap supaya meningkatkan investasi asing ini pemerintah harus gencar mempromosikan daerah-daerah yang misalnya mm-mm. daerah-daerahnya untuk menjadi tempat wisata sehingga banyak turis yang masuk. Akhirnya Iya, kan mau tidak destinasi. mau pasti akan mengenal apa yang ada di tempat Iya. itu terkait Nah, kulinernya. arahnya ke sana, Pak. Ya, Destinasinya pencapaiannya terwujud, Pak. pencapaian Satu, terus. misalkan Jawa Barat nih apa nih? Ya, Nama judulnya kan banyak nih ya, ya, dari budayanya, kan namanya kultur kan dari ya. budayanya, dari tarian sampai makanannya. Sampai daerah. Subhanallah, Pak. Siap. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, bagaimana pandangan Ibu terkait masa depan industri makanan kedaerahan Jawa Barat dengan adanya implementasi digital culture ini Bu? Bagaimana? Harus Bagaimana ditingkatkan, Pak. pandangan? Makanya. Jangan dimusnahkan, harus dilestarikan lah ya. Ya, Walaupun sekarang dengan digital kultur ini justru harus lebih 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 bagus, Pak. lebih Lebih ada bagus ya. peningkatan. Masa Harus depannya lebih lebih cerah bagus. ya. Ya, karena kan tadi kita bicara kan udah bukan zamannya ke belakang ya. Kita Ya, udah satelitnya udah
kayak turbo, Pak. Jadi namanya daerah itu khas, jangan dimusnahkan. Ya, Justru kita up gitu, Pak. Menurut saya ya, Pak. ya, siap. Oke. Nah, semua pertanyaan wawancaranya sudah saya sampaikan semua. Nah, terima Amin. kasih Bu Wiwik atas waktunya menjadi narasumber wawancara Ya. saya dan untuk wawancara hari ini cukup sekian. Semoga Ya. usaha Ibu makin maju dan sukses ke depannya, Ibu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, Terima kasih juga buat pemerintah Provinsi Jabar ya. Semoga ini menjadi impian saya terwujud dan jadi ya, contoh semuanya. ya. Oke. Nah, sekian ya Ibu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.